Aduh. Ada kamera. Langsung aja ya. Kembali lagi di channel enggak, bukan yang gitu, bukan itu. Panggil dulu nih. Guk. Nah, ini dia nih. Halo. Jadi gue sedikit aja ngasih tahu, ini tamu gue undang dari Bandung jauh-jauh ke Jakarta. Langsung aja perkenalkan. Sebenarnya gue orang Jakarta cuy ya, cuman ya udahlah nggak apa-apa. Ya. Lu nggak kenalin nama gue gitu? Iya, lu kenalin aja biar pada tahu. Gue Paris. Gue salah satu pelaku seni, penggiat seni di Bandung. Lebih tepatnya Jatinangor sih ya, karena saya berkuliah di Unpad Jatinangor, jurusan Sastra Indonesia, dan kebetulan sedang memegang tampuk pertanggungjawaban sebagai ketua teater di jurusan saya. Jadi, lu tuh nggak kenapa gue undang di sini? Nggak tahu. Betul-betul nelpon Ci. Jadi gini, gue ada sebuah acara, sebuah acara namanya Cangputer. Apa tuh? Cangputer itu bincang seputar teater. Nice. Cocok kan nama lu? Cocok sih. Cocok ya. Iya. Jadi gue ada beberapa pertanyaan. Oh. Karena situasi pandemi seperti ini, gue pengen tahu gitu perbedaan antara, kan kalau lu masuknya UKM ya, Betul. masuknya UKM. Nah kalau gue pure pendidikan teater. Sebenarnya cuma beda di apa ya? Banyak. Banyak perbedaannya. Banyak. Banyak. Nah dari perbedaan itu gue mau tahu nih kira-kira apa sih UKM teater sama pure teater nih. Yang bedain banget ya antara UKM sama pendidikan tentu jelas beda banget. Pada akhirnya UKM itu banyak kekurangannya daripada pendidikan. Tentu dari sumber dana, dari sistem, dan apa ya bahasanya tuh, lebih ke arah pengalaman sih ya. Soalnya kalau UKM tuh biasanya, kalau gue di teater Sediati sendiri, kita latihan, kita bahasanya apa ya, bukan pendidikan, edukasi itulah ke generasi selanjutnya atau generasi kita melakukan tuh ya udah autodidak atau enggak pengalaman dari orang yang mungkin pernah berteater yang lebih ahli, atau enggak dari cutting yang pernah teater di mana yang emang udah lebih jago, dan itu akhirnya ilmunya diturunkan turun temurun. Beda sama pendidikan pasti lu pasti udah ada sistemnya kan, udah ada silabusnya, udah ada bahasanya ya silabus gitu kan, lu udah ada lengkap lah bahasanya, udah tersusun. Iya udah tersusun, udah tersistem gitu, lu udah masuk sistemnya gitu. Nah kalau UKM ya gitu, lu masih walaupun ada gitu tiap kepengurusan, kayak gue sendiri dulu kepikiran buat bikin silabus, namun ketika ya pandemi kami urungkan ya itu. Gitu lah ya. Cuman kalau untuk kayak tadi lu bilang masih berlatih peran atau apa soal itu, kemarin kita nggak terlalu intens ya kalau teater. Emang mungkin bisa dibilang freezing gitu, cooling, kita beku dulu. Cuman kita ada progres, itu proses itu, cuman kita bentuknya bukan teater, cuman tetap peran, cuman film. Nonton di channel Teater Jati. Langsung terada di bawah nih ya. Kan lu juga kuliah juga nih. Untuk pembagian waktunya gimana sih, dari kuliah, selesai kuliah langsung latihan atau gimana? Nah itu tuh banyak pada akhirnya kan mungkin yang di sini yang penonton yang belum tahu dunia teater tuh bisa dibilang keras ya, pada akhirnya panas gitu. Lu nggak bisa sehari 2 hari tiba-tiba jadi Reza Rahardian. Iya, nggak bisa. Nggak bisa tuh tiba-tiba lu jadi Pevita Pierce gitu kan, actingnya lu jago banget, atau siapa lah, B.J. Habibie. Nah teater tuh prosesnya panjang, mulai dari pendalaman karakter tentunya, reading, dalaman teater, terus sukmanisasi itu kan lu harus itu buat aktor. Belum lagi soal
tata panggung, terus acara, mainin lighting, sound, musik semuanya. Jadi kalau gue bilang sih teater tuh lebih ya, semesta. Sih soalnya kayak lu ada musik. Punya dunianya sendiri. Enggak. Gue mikirnya kayak teater tuh emang ya udah include gitu. Lu seni gambar, lu bisa gambar, ketika buat artistik gitu kan. Iya. Lu bisa musik, ya udah lu bisa musik, ada musiknya. Lu bisa berteater, berlakon di sana, ya lu ada lakonnya di itu teater. Untuk pembagian waktu maksudnya ada nggak sih di UKM-nya apa jamnya gitu? Bisa dari sore sampai malam atau gimana? Nah, untuk pembagian waktunya tadi sorry gue tadi malah kemana-mana. Jadi bagi waktunya mungkin kadang ada yang dikorbanin buat kuliah. Kadang emang gue sebagai ya orang teater gitu ya, paham gitu teater tuh bisa begadang. Kadang misalnya kan kejar target juga ya. Betul. Tiap hari harus ada progres. Dan ketika progres itu belum kecapai, ya lo harus kejar itu di hari itu mungkin, atau enggak main tempo tempo dalam ngejar progres itu gitu. Pada akhirnya kadang lo bisa habis-habisan begadang gitu kan buat nyelesain. Nah, tapi untuk UKM gue sendiri sih pribadi normalnya dari kelar kuliah gitu ya jam 4 sampai ya jam 9 jam 10 gitu. Itu normalnya. Cuman kalau misalnya emang lagi kayak udah hamin seminggu, hamin beberapa, itu emang lebih getol lagi. Lebih ditekenin ya. Kalau misalnya ada yang kurang-kurang, entah itu apapun sih biasanya. Kan tapi di Teater Jati itu ada ruangan ruangan latihannya atau ada gedung itu sih? Enggak, jadi kalau di fakultas kita tuh ada apa ya bahasanya? Blue stage, jadi emang panggung gitu. Itu emang dipakai sama seluruh, kayak ruang serbaguna gitu? Bukan ruangan, dia emang panggung gitu. Panggung cuman outdoor. Outdoor. Jadi emang di situ bisa jadi tempat apa aja sih pada akhirnya. Cuman emang di situ biasanya kita latihan gitu. Di situ buat latihan, tapi kadang juga dipakai buat, jadi itu emang dipakai bersama satu fakultas. Cuman lebih diutamain ke emang bidang seni gitu kan. Jadi emang kayak teater atau mungkin kandaya ya. Bukan apa sih? Apa? Yang teater cuma lip sync. Dubbing. Bukan. Apa ya bahasanya? Itu dia, teater cuma lip sync, jadi kayak lu gerak-gerak aja tuh. Sesuai ini. Lupa gue namanya. Intinya gitu ya bro, gue gitu, lupa. Iya. Kadang kalau latihan fisik ya kita bisa keliling Unpad. Tergantung materi sih pada akhirnya. Yang tadi gue bilang lagi, kalau pendidikan mungkin udah ada silabusnya gitu ya, udah tersusun gitu jalurnya. Nah kalau gue mungkin dibuat spontan gitu. Spontan. Berarti sesuai ketua gitu? Apa jadi perundingan? Ya mungkin nanti ada obrolan kayak dari sutradaranya atau nanti stage manajernya gitu. Nanti emang runding, emang circle satu lah ya. Circle satu ya, gitu. Yang ngaturnya itu itu cuma itu kalau misalnya lagi pementasan. Cuman kalau buat harian latihan biasa emang kita biasanya emang buat bukan silabus sih bahasanya, cuman kayak buat praktek gitu. Nah itu biasanya emang kita buat di kepengurusan gitu. Emang ada kita kan organisasi jatuhnya organisasi biasa. Jadi kita emang ya udah kita plotting gitu, nih pekan ini ngapain aja, ngapain gitu. Kayak organisasi aja pada gitu. Umumnya kayak pramuka. Terus kalau misalkan gini kan untuk pementasan Teater Jati ini itu setahun berapa kali atau per semester atau gimana? Kan kalau misalkan gua teater itu biasa kalau pementasan itu pas UAS atau pas ada event. Gitu. Untuk pementasan, jadi emang udah harus disiapin UASnya tuh pementasan gitu. Nah kalau Teater Jati tuh gimana tuh? Nah kalau gua Teater Jati sendiri setahun itu ada 2 pementasan. Itu setahun? Setahun. Berarti setahun tuh maksudnya 2 semester ya? 2 semester. Nah itu pertama biasanya nih ya semester 1 itu kita persiapan untuk ulang tahun. Berarti itu ngomong
tapi kita udah garap biasanya dari bulan Juni atau nggak Mei. Itu Juni atau Mei itu udah mulai kayak cari naskah, entah itu naskahnya itu mau cari atau mungkin bikin sendiri. Cuman yang pasti dari bulan Mei biasanya udah mulai cari aktor atau enggak pemilihan sutradara gitu. Pokoknya udah, nah itu bagian awal banget lah gitu. Iya, harus tersusun. Lalu kemudian dilanjut mungkin selebihnya bulan Agustus sudah mulai kayak, karena kita tadi UKM gitu ya, jadi kita nggak punya dana gitu. Jadi dana kita harus mencari biasanya tuh. Nyari Kayak sponsor ya? Entah itu jualan, entah itu sponsoran, entah itu ya kadang berseni di pasar-pasar gitu. Kadang pernah juga. Atau kadang ya mungkin kayak jualan sih, paling jualan produk ya, produk atau enggak ya paling simpelnya ya, bukan simpel sih, biasanya lebih enaknya sih sponsoran. Jadi kita nyari sponsor di daerah-daerah, di itu perusahaan yang ya masih suka gitu sama teater. Lalu untuk mentasan selanjutnya itu bertepatan sama Hari Teater Sedunia tanggal 27 Maret. Itu biasanya nyiapin lagi, cuman yang ini khusus resital. Apa tuh? Resital tuh bahasanya apa ya? Untuk generasi selanjutnya gitu. Mentasan perdana. Iya, paham. Buat generasi selanjutnya. Ibaratkan kayak ini, September Ceria kayak gitu dah. Gak tahu, kayak segitu. Gue gak tahu September Ceria. Iya, itu kalau di KJ gitu, teater KJ ada September Ceria. Dibuat yang ini kan, anak mambanya. Iya kan? Iya gitu. Nah, untuk kayak terakhir nih, kan lu sebagai ketua di Teater Jati. Nah, gue pengen tahu nih, kondisi sekarang lagi pandemi, ada banyak masalah yang lu hadapi untuk membangun teater lu tuh buat tetap jalan gitu. Karena sekarang pementasan emang lagi susah banget ya, untuk perizinan itu susah banget buat bisa pentas di tempat umum. Paling juga yaitu virtual gitu. Jadi gimana nih kalau menurut lo? Kalau kemarin sih gue sempat ada opsi gitu ya. Pertama banget itu di bulan Agustus gitu. Jadi gue awalnya kan tadinya resital adik tingkat gue gitu tanggal 7 Maret 2020 itu gagal kan gara-gara pandemi. Tiba-tiba di pertengahan Maret lagi seminggu, gue inget banget seminggu lagi mau mentas batal karena COVID. Nah, plannya kemarin kita bakal bikin ya udah resitalnya kita undur deh. Soalnya gue mikir COVID nih paling kayak ya udah bulan April udah balik nih ya. Tapi itu semua untuk kesiapan udah 100% matang. Udah matang banget ya. Lu tinggal pentas aja. Maju doang. Iya. Ya udah akhirnya Januari kita garap film. Januari kemarin nih. Itu film apa tuh? Film Seperti Hendak. Nah, judulnya. Bisa nonton di mana nih? Di YouTube. Nah, bisa lo tonton. Bisa. Pas udah bikin film itu jadi tuh. Jadi. Bikin tuh 3 bulan berarti. 4 bulan lah ya, dari Desember, Januari, Februari, Maret muncul di YouTube gitu. Premier di YouTube. Film apa tuh? Seperti Hendak. Iya, jadi Seperti Hendak tuh film. Ya udah. Jadi di situ kan udah ada anak 20 kan. Ya udah diangkat tuh main bareng semua, ada anak 20. Itu proses tuh 4 bulan, dari bulan Desember, Januari, Februari, Maret muncul. Itu pembuatan di Bandung? Enggak. Bandung, Jatinangor, Sumedang adalah. Itu emang teater yang difilmkan sih. Kata sutradaranya itu Mas Karton. Selanjutnya ke ini. Sekarang lagi buat mau teateran lagi. Ada dating gua, dia garap naskah dari Prancis, itu naskahnya Albert Camus. Gue lupa sih nama judulnya apa, cuman gue inget penulisnya. Albert Camus tuh naskah Prancis, dia coba translate. Kata
alhamdulillah sih kata dia udah 90% gitu. Dia tinggal nah namun emang karena COVID lagi, gua nggak tahu nih. Gua karena sebagai penanggung jawab dan ketua juga mikir apakah ini bisa difilmkan, misalnya ini COVID merajalela lagi gitu. Cuman kalau misalnya nggak bisa teater, ya udah coba film gitu. Atau mungkin paling jelek-jeleknya banget ya tadi, bukan jelek sih ya, minimalnya yang podcast tadi tuh. Iya. Cuman gue belum ada omongan lagi sama yang garapan. Ya semoga aja ya berhendap ya Allah. Berdoa. Ya gitu gitu ya. Jadi ya kalian tahu sendiri perbedaannya, kalian bisa cermati lah ya. Jangan lupa follow Teater Jaki. Nah, itu ntar ada Instagramnya. Ada Instagram. Oke. Ya itu aja kali ya. Gitu aja deh. Berarti abis ini langsung ke Bandung nih? Enggak sih. Oh enggak. Balik gue situ. Waduh. Jadi itu aja. Oke, sekian. Thank you banget ya. Thank you. Ya. Corona. Aduh. Oke, sekian dari gua. Sini dulu tar dulu. Balik Sekian, lagi deh. Iya. Sekian dulu dari gua, Fajrul Ramadan. Lo? Faris Zulkaizi. Oke, thank you.